Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan kembali lagi untuk penyiaran radio swasta Supernet yang ada di Jakarta Selatan untuk Anda semua. Agar Anda lebih mudah selalu aktif mengikuti adanya siaran radio swasta Supernet yang ada setiap malam Jumat dengan tema tanya jawab seputar dunia lain. Tak lupa pula sebelum saya melanjutkan membacakan atensi-atensi yang masuk, semoga seluruh sahabat-sahabat setia, para pemirsa serta seluruh komponen yang ada yang selalu setia berkomentar dan bersilaturahmi dengan kami di mana adanya kami yang ada di studio Supernet swasta yang ada di Jakarta Selatan. Saya pribadi atas nama pembawa acara Bung Jeffrey setiap malam Jumat dengan tema tanya jawab seputar dunia lain. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama satu demi satu akan saya bacakan atensi dari para pemirsa, para penggemar yang ada di mana saja berada, baik seluruh seantero Indonesia, di Malaysia, Singapura, dan seluruh dunia yang ada, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga Anda puas atas jawaban atensi yang Anda lemparkan ke kami. Yang pertama yaitu saudara Bung Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jeffrey, selamat datang. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam semangat, salam bertugas. Saya akan menyampaikan beberapa kalimat melalui atensi ini bahwasanya saya pernah dulu, saya terus terang masih awam saat saya belum di luar negeri. Mohon maaf, kondisi saat ini saya ada di Belgia. Saya sudah hampir kurang lebih 1 tahun di Belgia. Bahwasanya dulu sebelum saya berangkat ke Belgia, saya diajak teman-teman untuk berguru di mana ada yang hubungannya dengan masalah gaib, katakanlah mengenai mata batin. Waktu itu saya tidak berbicara iya atau tidak dengan teman saya. Saya masih memikirkan apa itu mata batin, dan memang terus terang seawam. Tapi terus terang alhamdulillah soal masalah kewajiban saya sebagai hamba Allah saya jalani dengan baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya bicarakan adalah masalah keilmuan ya, yang terus terang saya awam terhadap hal ini. Mohon pencerahannya mengenai masalah mata batin. Terima kasih atas semuanya dengan atensi-atensi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa mendengarkan jawaban dari Bung Jeffrey. Semoga tetap eksis. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita yang ada di Belgia sana, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, berbicara mengenai mata batin memang tidak lepas dari hal-hal gaib. Karena di sini kita temanya tentang masalah dunia lain. Kalau kita bicara masalah mata batin, berarti kita mengetahui hal-hal sesuatu yang tidak semua orang mengetahuinya. Misalnya, kita melihat sesuatu gaib atau keanehan-keanehan yang ada atau dunia lain, tapi belum tentu orang lain akan mengetahui. Tentu saja memang harus melalui dasar-dasar pembelajaran yang ada seperti yang pernah Anda ketahui melalui kawan, ajakan kawan, sehingga Anda hingga sampai saat ini belum melakukan
ajakan kawan. Jadi yang saya akan sampaikan dengan Anda mengenai mata batin tadi, kita kembali ya, supaya Anda lebih mudah memahami. Mata batin itu tanpa harus melihat dari mata telanjang seperti layaknya manusia melihat dengan mata biasa, akan tetapi batin kita ya, batin kita itu memiliki mata. Dengan amalan-amalan tertentu, Anda akan mengetahuinya. Misalnya salah satu contoh ya, Anda kan rajin ibadah. Nah, Anda misalnya sudah mengetahui sesuatu atau amalan-amalan tertentu. Bahkan ini saya kembali lagi saya potong ya. Kalau Anda memang rajin beribadah, tawadu istiqomah, insya Allah dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya Anda akan punya reaksi-reaksi baru. Seperti yang saya pribadi, pengalaman saya mengalami sendiri. Godaan selalu berat, padahal doa-doa itu seperti umumnya. Setelah kita sholat, kita berzikir, kita istiqomah seperti itu. Pada saat ada hajat khusus, misalnya kita sholat malam nih, sholat hajat atau sholat tahajud, setelah itu kita zikir. Padahal kita kan pandangan mata kita ke bawah, bukan lurus ke depannya. Kita di situ benar-benar khusyuk. Dengan kekhusyukan itu, seolah-olah pandangan kita ke depan, kita melihat sesuatu yang ada di situ. Kadang-kadang yang namanya godaan ya macam-macam. Ada yang cewek cantik, kadang-kadang cewek mukanya seram, kadang-kadang cahaya merah, kadang-kadang cahaya hijau, kadang-kadang seorang ustadz, macam-macam. Ada yang baik, ada yang jahat. Pokoknya menyeramkan. Itu salah satu godaan buat kita. Dan yang pertama tadi, itu salah satu langkah yang tadi sesuai dengan tema Anda mata batin. Berarti kita sudah melatih diri ketajaman mata batin kita. Anda telah merasakan bahwa Anda matanya ke bawah ya, dengan khusyuknya bersikir, tapi seolah-olah Anda melihat sesuatu dengan mata telanjang Anda, padahal Anda matanya ke bawah. Nah, disitulah salah satu ketajaman kepekaan mata batin Anda. Demikianlah saudara yang ada di Brasil, mudah-mudahan, mohon maaf di Belgia ya, mudah-mudahan Anda cukup mengerti adanya itu. Yang kedua, saya akan membacakan atensi dari Saudara Rohilah yang ada di Semarang. Katanya Rohilah adalah dari daerah Tegal ya, tapi sekarang beliau sedang melakukan pekerjaan di sana. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan bacakan dengan Saudara Rohilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung JP, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam bertugas. Saya mudah-mudahan atensi tempo hari sudah masuk dibacakan, dan saya ingin menanyakan tentang masalah hajat saya. Mudah-mudahan terjawab dan saya puas mendapatkan pencerahan dari Bung Jepri. Di sini saya akan menyampaikan bahwasanya saya kan seorang wanita, biasa dipanggil Sila ya. Pada saat saya usia menginjak 21, saya waktu itu memang belum bekerja, saya lagi mencari lowongan. Tiba-tiba saya, pada saat saya pulang dari tempat di mana kantor yang buat saya melamar, saya memang pulang agak sore. Padahal belum maghrib tuh Pak, menjelang maghrib, jadi agak gelap. Saya melewati tanah kosong, ada pohon besar. Tiba-tiba saya pertama kali pas melewati pohon itu, kebetulan pohon itu pohon mangga. Saya kejauhan mangga karena memang angin kencang ya. Saya kaget sampai saya menyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, kepala saya sakit kena mangga yang jatuh dari pohon. Nah, disitulah saya spontanitas ada melihat di mana adanya pohon tersebut. Tiba-tiba yang membuat saya kaget, ada seseorang mirip orang, pokoknya memang agak gelap tapi cukup jelas dilihat, ada di pohon sedang merangkak. Kalau saya bilang manusia, tapi kok
wujud manusia gerakan jalannya di pohon enteng banget. Dia merasa kayak tidak ada beban begitu. Itu yang membuat saya tanda tanya. Manusia tapi jalan seperti monyet. Dengan mudahnya dia dari cabang ke cabang yang ada di atas pohon mangga yang saya kejatuhan buahnya itu. Lantas saya lari. Mohon pencerahannya dengan Bung Jepri. Apakah itu sebenarnya? Terima kasih atas dimohonnya atensi saya, Bung Jepri. Selamat bertugas. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ila yang ada di Jawa, asal Tegal. Terima kasih atas atensi yang Anda masukkan di studio kami. Setelah kami baca, saya sudah mengerti adanya Anda. Yang pertama, itu menjelang maghrib memang kalau kita kembali masalah dunia nyata dengan dunia lain ada perbedaan waktu. Menjelang maghrib biasanya kalau orang dulu bilang hanya simpel ya kata-katanya, ya anak-anak mau maghrib pada masuk ya masuk. Kalau kita jelaskan itu seperti ini, pergantian makhluk antara makhluk nyata dengan makhluk gaib. Jadi maksudnya supaya kita menghindari sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena makhluk-makhluk tersebut pada saat bergantian antara siang ke malam, malamnya buat bagian hal gaib, dia akan keluar. Seperti yang tadi kembali kepada Anda. Anda sudah bagus. Allah memberikan satu peringatan kejatuhan pohon mangga. Maksud saya buah mangga. Tiba-tiba Anda spontanitas tanpa sengaja melihat ke atas. Ternyata ada sesuatu makhluk wujud seperti manusia, jalannya seperti monyet. Itu tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai manusia, jalannya seperti monyet. Seperti itulah saudara Ila. Jadi saya kembali menggarisbawahi bahwasanya segala sesuatu gaib memang bisa menyerupai siapa saja, tidak berbentuk aslinya. Anda sudah nggak usah kaget lagi. Kembali pada Anda sendiri. Saya menggarisbawahi kembali. Anda kan orang yang rajin ibadah. Jadi insya Allah dengan kalimat-kalimat bacaan-bacaan Anda, insya Allah akan membantu. Misalnya baca Anas atau pada saat Anda spontanitas kedapatan bertemu dengan hal-hal yang tidak Anda inginkan, cukup dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dengan dihentakkan sampai terasa jantung Anda. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukup begitu saja saudara Ila. Akan tetapi apabila memang butuh waktu atau ada waktu banyak, Anda bisa baca ayat kursi, surat Anas. Nah, itu yang tadi la haula untuk mengakhiri ya. Tapi kalau dalam kondisi kepepet, waktunya sempit, dalam kondisi refleks, Anda cukup membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makhluk yang Anda lihat, dia akan segera lenyap dari pandangan mata Anda, insya Allah. Dan Anda lanjutkan apabila masih dalam perjalanan, membaca zikir apa saja, misalnya sholawatan, atau tasbih, la ilaha illallah bisa, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi untuk menghindari hal-hal gaib yang Anda ketahui, mengikuti Anda ke rumah. Karena Anda tidak tahu adanya. Dengan adanya zikir Anda hingga sampai ke rumah, insya Allah hal-hal seperti akan menjauh. Demikianlah saudara Ilah atas pencerahan dari saya pribadi, Bung Jepri. Mudah-mudahan Anda puas. Semoga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami lanjutkan kembali kepada salah satu lagi atensi yang bernama Mariati. Saudari Mariati yang ada di mana ini? Ada di Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap eksis dalam menjalankan tugas. Saya pribadi Mariati memang hampir 2 tahun yang ada di Italia. Sebetulnya pengalaman saya itu sudah cukup lama dan banyak sekali ya mau dibicarakan dengan Bung Jepri, belum sempat sehingga saya langsung
bekerja menjadi TKW yang ada di Italia. Perlu saya tanyakan, saya kan seorang guru nih. Setiap saya mengajar, di ruangan tersebut pintu selalu bergerak-bergerak. Pada saat itu, padahal anak-anak banyak di situ, tapi mereka nggak mengetahui adanya pintu bergerak sendiri. Tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Bahkan di meja saya, ada buku saya, buku catatan harian, mau saya ambil, dia bergeser dengan sendirinya. Mohon pencerahannya, Bung Jepri. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mariati, seorang guru pendidik yang ada di Italia. Salam jumpa. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Mariati, kita kembali kepada Anda. Apabila Anda memang saat ini masih di salah satu sekolahan tersebut kejadian yang ada, mohon Anda pada saat nanti pulang, Anda fokus ya setelah sholat, Anda bacalah suratul Fatihah hingga sampai Anda 9 kali. Terus bacalah ayat kursi. Terus diakhiri membaca suratul Al-Kahfi ayat 107 sampai 110 3 kali. Lantas ditiupkan di mana Anda menyiapkan air ya. Ditiupkan 3 kali. Lantas Anda berdoa. Jangan lupa doa itu disebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya. Lantas dilanjutkan dengan membaca doa selamat dan penutupnya adalah tolak bala. Dihidupkan kembali kepada air doa tersebut sebagai perantara. Nanti setelah itu Anda niatkan, ya Allah, saya niatkan engkau, doa ini semoga bermanfaat apabila diminum saya dan termasuk dicipratin ke seluruh di mana adanya Anda bekerja yang pernah kejadian yang sama ya. Niat karena Allah ya Allah, dengan melalui perantara air doa, mudah-mudahan hal-hal gaib menjauh, pindahkan dari lingkup kami dan jauhkan dari pandangan mata saya dan lindungilah hamba-Mu ya Allah. Kira-kira begitu Saudara Mariati. Saya pasti tahu seorang guru dengan sedikit saya beri keterangan pasti paham adanya. Semoga Anda puas atas pencerahan dari saya seorang Jepri, Bung Jepri yang ada di studio Supermit, di mana adanya radio swasta yang ada di Jakarta Selatan. Demikianlah saudara, jadilah sudah mengakhiri daripada acara tanya jawab seputar dunia lain. Insya Allah akan dilanjutkan di hari berikutnya. Ini ada beberapa menit saya akan menyampaikan berita spontanitas dari seseorang yang mengagumi adanya saya sebagai pembawa acara. Bahwasanya baru 3 hari yang lalu, 4 hari ini ya, di daerah Bogor adanya dekat di mana adanya dekat taman, dia tidak menyebutkan tamannya, bahwasanya ada seseorang yang selalu di situ, kebetulan ada Pak, yang selalu mancing di situ. Akan tetapi pada saat ada seseorang penduduk situ setempat yang tanpa sengaja melewati, ditegurlah orang tersebut yang sedang memancing padahal menjelang maghrib. Dia pakai topi dengan topi bahan dari kayu bambu anyaman sehingga mukanya tidak tampak kelihatan. Ditegurlah orang tersebut oleh penduduk yang melihatnya, tapi dia tidak menyapa panggilan orang tersebut. Hingga sampai beberapa hari ketemu terus dengan waktu yang sama menjelang maghrib. Nah, pada saat hari keempat saat itu, dia membalikan kepala. Ternyata begitu dibuka topinya sama dia, sengaja tidak ada kepalanya. Sehingga orang tersebut langsung lari terbirit-birit. Memang orang tersebut selalu mau sholat melalui jalan tersebut.
sehingga orang tersebut menyampaikan kepada seorang sesepuh yang ada di masjid setelah sholat jamaah maghrib bersama. Intisarinya adalah seorang ustadz mengatakan bahwasanya di situ tidak lepas dari bangsa dedemit yang menyamar sebagai seorang bapak-bapak yang sedang memancing. Jadi kembali lagi kepada saudara bahwasanya hal-hal gaib atau jin tidak akan pernah muncul aslinya. Dia bisa menyerupai siapa saja, manusia, binatang, dan sebagainya. Yang baru saja diucapkan adalah sebagai bentuk wujud manusia tanpa kepala. Biasa sengaja mengajak manusia, apakah manusia mampu menghadapi, apakah dia akan takut, seperti yang Anda katakan tadi sebagai saksi utama. Anda langsung lari. Kembali lagi kepada Anda, pengalaman demi pengalaman. Sehingga pada saat Anda menulis seseorang, Anda selalu berpikir, kuluk salam, insya Allah, dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah, doa itu akan diijabah oleh Allah, akan mencegah segala sesuatu yang gaib, sehingga Anda akan terhalangi hal-hal yang sekiranya akan membahayakan Anda. Demikianlah saudaraku, di mana saja Anda berada dengan sekelas info yang ada dari Bogor. Mudah-mudahan hingga dari awal hingga sampai akhir, barangkali ada kekurangan-kekurangan kata-kata saya yang saya sampaikan atau kurang sopan, saya pribadi, Bung Cepi, mohon maaf. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita tetap eksis dengan waktu yang berbeda, dengan tema yang sama. Salam jumpa kembali nanti pada hari-hari berikutnya. Tak lupa pula, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam.